Spiritualitas seringkali disalahpahami dan dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Spiritualitas bukan hanya tentang melakukan aktivitas mencari kedamaian dan ketenangan, namun lebih dari itu, spiritualitas sejati juga berarti menghadapi ketakutan terdalam kita. Menyelami bagian-bagian diri yang belum kita ketahui, yang mungkin membuat kita takut untuk menyelaminya. Spiritualitas adalah perjalanan ke dalam diri, dan ini bisa menjadi perjalanan yang sulit dan menantang. Jadi, inilah 5 hal yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang sudah melewati perjalanan spiritualitas sejati. Pertama, kebangkitan spiritual bukan sesuatu yang menyenangkan. Kebangkitan spiritual seringkali dianggap sebagai pengalaman yang penuh keindahan, pencerahan dan kerohanian. Namun, bagi Anda yang telah melewati kebangkitan spiritual pasti mengerti, ia tidak selalu penuh kebahagiaan, bahkan bisa jadi justru sebaliknya. Kebangkitan spiritual adalah perjalanan menghadapi emosi tersembunyi, trauma dan luka jiwa yang belum terselesaikan, serta proses dihancurkannya persepsi dan keyakinan yang selama ini membatasi diri Anda. Ini adalah proses yang sulit, tidak nyaman dan terkadang penuh dengan rasa sakit. Ini adalah proses di mana ilusi-ilusi Anda perlahan-lahan dikupas, keyakinan palsu yang selama ini mengakar dalam diri Anda akan dicabut. Inilah mengapa orang-orang yang sedang berada dalam proses pemurnian ini, akan merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya, yang mungkin terasa membingungkan dan menyakitkan. Proses pemurnian ini akan membongkar ego-ego Anda, di mana Anda mungkin akan mempertanyakan kembali keyakinan dan pengetahuan lama yang membatasi diri Anda. Eckhart Tolle pernah berpesan, penderitaan diperlukan sampai Anda menyadari bahwa penderitaan tidak diperlukan. Hal-hal yang terasa menyakitkan, ada di sini untuk membebaskan Anda dari identifikasi dan kemelekatan palsu, untuk membuat Anda menyadari diri Anda yang sejati. Kedua, orang spiritual lahir dari proses kehancuran. Orang-orang spiritual seringkali dianggap sebagai individu-individu yang tenang dan utuh, namun tidak banyak yang mengetahui bahwa jalan menuju spiritualitas seringkali dimulai dari kehancuran, di mana seseorang mencari kesembuhan setelah mengalami rasa sakit, kehilangan atau kebingungan. Spiritualitas adalah jalan yang penuh perjuangan, kemunduran, dan momen yang menguji iman dan ketangguhan seseorang. Seperti merangkai kepingan-kepingan puzzle, begitu pula perjalanan spiritual adalah proses menyatukan kembali diri sendiri, yang membutuhkan pemahaman mendalam tentang pengalaman, emosi dan pikiran. Ini berarti, setiap luka, setiap kekurangan dan setiap pengalaman yang menyulitkan, berkontribusi pada jalan spiritual seseorang. Bahkan bisa dibilang, momen kepahitan dalam hidup, adalah pintu gerbang masuknya cahaya spiritual ke dalam hidup seseorang. Rasa sakit ada di sini tidak untuk menghukum kita, namun sebagai bahan-bahan pertumbuhan dan transformasi diri. Dengan menyadari dan menerima peran penting dari hal-hal yang terasa menyakitkan, seseorang akan menemukan kebijaksanaan, kekuatan dan hubungan yang lebih mendalam dengan diri spiritual mereka. Intinya, spiritualitas adalah tentang mengubah rasa sakit dan kebingungan hidup menjadi pelajaran, kasih sayang dan kesadaran hidup yang mendalam. Ketiga, spiritualitas adalah perjalanan panjang. Spiritualitas bisa diibaratkan seperti lari maraton dengan jalur yang panjang. Ia menuntut ketahanan, kesabaran dan ketangguhan yang luar biasa dalam diri seseorang. Perjalanan spiritual seringkali mendorong batas-batas diri, dalam perjuangan emosional menghadapi ketakutan yang mendalam. Kesendirian dan perasaan terisolasi seringkali menyertai perjalanan batin kita. Ini bukanlah perjalanan yang selesai dalam satu hari, ini adalah perjalanan panjang dan berkelanjutan. Ketika Anda sudah merasa sampai di garis finish, perjalanan berikutnya sedang menunggu di depan Anda. Namun, perjalanan ini membawa kepuasan yang luar biasa, dan rasa pencapaian yang mendalam di setiap langkahnya. Pada akhirnya, setelah melewati banyak kesulitan dan tantangan, Anda akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan semesta. Keempat, semesta memberi karunia. Orang yang sangat spiritual akan mengerti bahwa kebahagiaan sejati datang sebagai produk sampingan dari melayani dan menjadi sumber berkah bagi orang lain.
Sumber dari kepuasan hidup adalah memberi dan menjadi berguna bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita. Tindakan memberi seringkali membawa lebih banyak kebahagiaan daripada menerima. Ketika kita mampu berbagi waktu, energi, kebijaksanaan dan kasih sayang, di situ kita akan mengerti bahwa kita tidak hanya sedang membantu orang lain, namun juga sedang membantu diri kita sendiri. Orang yang spiritual akan memahami bahwa setiap orang dan setiap makhluk adalah bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan yang lebih besar, di mana membantu orang lain, pada dasarnya adalah membantu diri sendiri. Individu yang spiritual mengerti, dengan berfokus untuk melayani orang lain, mereka sendiri merasakan kepuasan dan kegembiraan yang lebih besar. Perasaan bermakna ini didapat ketika mengetahui bahwa hidupnya telah memberi dampak positif pada kehidupan orang lain. Ketika kita berhenti hidup semata-mata untuk diri sendiri, dan mulai hidup demi kepentingan orang lain, alam semesta akan bekerja demi kebaikan Anda. Ini tidak berarti mengharapkan imbalan langsung atas perbuatan baik kita, melainkan memahami bahwa dengan menyelaraskan diri dengan tindakan memberi dan mengabdi, seseorang secara alami akan menciptakan kebaikan, kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna dan lebih harmonis. 5. Perjalanan spiritual adalah perjalanan tanpa akhir. Pada saat Anda yakin bahwa Anda telah berada di titik akhir pencerahan atau pemahaman, kebenaran yang lebih dalam akan muncul dan menampakkan dirinya. Semesta akan selalu mendorong Anda untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari, memberikan tantangan-tantangan baru, memberi pemahaman baru untuk menyadari bahwa masih banyak lagi yang harus dipelajari dan dialami. Hal ini bukanlah sebuah kemunduran, melainkan bukti akan sifat spiritual yang tak terbatas. Pertumbuhan spiritual bukanlah sesuatu yang bersifat linier, ia sangat dinamis dan terus-menerus terungkap dalam cara-cara baru dan tak terduga. Setiap tahap pertumbuhan membuka pintu bagi pertanyaan-pertanyaan baru, pengalaman, dan tingkatan diri yang lebih dalam. Disinilah pentingnya untuk tetap bersikap terbuka, mudah beradaptasi dan rendah hati. Jadi, itulah beberapa hal yang akan Anda pahami setelah melewati perjalanan panjang dalam kehidupan ini. Kehidupan ini sesungguhnya adalah sebuah sekolah, jiwa kita lahir di sini untuk belajar dan mengalami berbagai pengalaman yang pada akhirnya membuat jiwa tumbuh lebih dewasa. Tidak kebetulan bahwa kata universe mirip dengan university, yang mana ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa belajar dan bertumbuh melalui berbagai kesulitan-kesulitan dan tantangan hidup. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.